Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putih Maraini. Saya mahasiswa dari program studi S1 Keperawatan Non-Reguler Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang artikel saya yang berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian MPASI dini. Langsung saja ke materinya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa saya akan menjelaskan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian MPASI dini berdasarkan literatur review. Yang melatar belakangi saya mengambil kasus ini adalah kebutuhan gizi merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, pada saat usia bayi 6 bulan, kebutuhannya sangat meningkat. ASI hanya mampu memenuhi 2/3 dari kebutuhan gizi bayi. Maka di usia ini, bayi membutuhkan makanan yang lain atau makanan pendamping ASI. Nah, rawan gizi pada bayi disebabkan antara lain oleh karena air susu ibu, ASI diganti dengan susu formula, dan makanan lain yang dengan jumlah dan cara yang tidak sesuai kebutuhan. Tingginya angka kejadian ibu yang memberikan makanan pendamping ASI dini disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian MPASI dini. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian MPASI dini berdasarkan literatur review. Di sini metodenya saya mengambil literatur review dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian MPASI dini dengan populasi dalam literatur review ini adalah 502 artikel dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 artikel jurnal yang sesuai dengan kriteria inklusi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian literatur review ini yaitu dengan telaah jurnal dari internet dengan Google Scholar dan portal Garuda menggunakan kata kunci bayi MPASI dini. Tahapan yang dilakukan melalui dari identifikasi, screening, penilaian kualitas, dan analisa data. Analisa data yang digunakan menggunakan IMRAD atau Introduction, Method, Result, dan Discussion. Untuk hasil dan pembahasannya, faktor-faktor yang berhubungan dengan MPASI dini berdasarkan hasil analisis literatur review, yang pertama ada pengetahuan. Karena tingkat pengetahuan seseorang berpengaruh terhadap kebutuhan baik dari untuk dirinya maupun orang lain. Yang kedua, kepercayaan mempengaruhi pengambilan keputusan baik ataupun buruk. Yang ketiga, tingkat pendidikan ibu. Tingkat pendidikan ibu yang rendah mendukung timbulnya anggapan ASI saja tidak cukup bagi bayi. Yang keempat, pengalaman. Hal ini terjadi karena didukung pengalaman diri maupun orang sekitar. Yang kelima, sosial budaya, karena biasanya ibu terpengaruh oleh kebiasaan lingkungan seperti keluarga, tempat kerja, dan lingkungan sekitar rumah yang menganggap bahwa ASI saja itu tidak cukup dan ketika bayi menangis itu bayi sedang belum kenyang sehingga dapat diberikan MPASI. Padahal itu MPASI dini. Yang keenam adalah informasi, faktor kesalahpahaman ibu dari informasi media pendapatan karena kemudahan ibu dalam membuat MPASI sendiri akan beresiko ibu memberikan MPASI dini. Yang ketujuh, sikap perilaku itu disebabkan karena pemberian MPASI berperan penting untuk memutuskan suatu tindakan. Nah, untuk yang terakhir adalah aktivitas karena kesibukan ibu mempengaruhi pengetahuan yang didapatkan ibu akan pentingnya tidak memberikan MPASI dini sebelum berusia 6 bulan. Selain itu, ada beberapa faktor yang tidak berpengaruh. Yang pertama, petugas kesehatan. Dalam hal ini, petugas kesehatan sudah baik dan berkualitas, akhirnya menyebabkan ibu memilih untuk tidak memberikan MPASI pada bayi. Yang kedua adalah usia, karena pada jurnal di sini terdapat ibu-ibu di kisaran 20-30 tahun dan beraktivitas berarti ibu rumah tangga, sehingga mereka tidak memberikan MPASI dini. Yang ketiga adalah status gizi ibu. Pada jurnal di sini didapatkan status gizi ibu yang baik sehingga ibu memberikan ASI kepada bayinya. Yang keempat, paritas, karena pengalaman ibu memiliki anak akan mempengaruhi pengetahuan yang lebih baik. Yang kelima adalah tingkat sosial ekonomi, memiliki cakupan. Ini tidak termasuk karena memiliki cakupan yang sangat luas. Salah satunya meliputi tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan. Akhirnya dapat disimpulkan faktor-faktor yang berhubungan dengan MPASI dini berdasarkan analisa di literatur review ini adalah pengetahuan, kepercayaan, tingkat pendidikan, sosial budaya, informasi, sikap atau perilaku, dan aktivitas. Selain itu ada beberapa faktor yang berpengaruh, yang tidak berpengaruh, yang tidak berhubungan seperti petugas kesehatan, usia, status gizi, paritas, tingkat sosial ekonomi. Untuk saran di sini diharapkan bagi profesi keperawatan untuk aktif dalam memberikan program pendidikan kesehatan atau meningkatkan frekuensi penyuluhan dengan praktik tentang pemberian MPASI lebih dari 6 bulan pada
masyarakat dengan mengadakan posyandu keliling atau posling agar lebih efektif dan memudahkan orang tua untuk menjangkau dan menjadi solusi sehingga dapat menurunkan dan mencegah pemberian MPASI dini dan meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Selain itu, penelitian ini pada penelitian lain disarankan untuk mengambil MPASI dini dengan menggunakan faktor atau variabel yang lebih luas dan metode yang lebih kompleks. Sekian pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.